الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, insyaallah saya akan menjelaskan kembali nazom Jajariyah, yaitu bait yang ke-11, masih bait yang ke-11 tentang makharijul halq. Baik, sekarang kita akan menjelaskan halaman ke-32, yaitu pasti najom Jajariyah bait yang ke-11, masih bait yang ke-11. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u, summa li wasdihi fa'ainun ha'u. Ini summa li aqsal halqi hamzun ha'u telah kita jelaskan pada halaman sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan summa li wasdihi fa'ainun ha'u. Summa li wasdihi, summa di sini yaitu huruf ataf. Huruf ataf at-tarakhi yang artinya kemudian. Tartib lit-tarakhi. Summa huruf ataf. La mahala laha minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Ya. Liwastihi. Liwastihi yaitu harfu jar. Lamnya harfu jar, wastihi majrurun bilam. Wa alamatu jarhi, alamat jarnya itu kasratun zahiratun, nih kasrah yang jelas. Kemudian haknya ini ha itu dhamir muttasil mabni fi mahalli. Ini dhamir muttasil. Dia jadi mudhaf. Ya, mudhaf ilaihnya wasti. Wasti mudhaf ilaihnya hi. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaihnya hi. Mudhafnya wasti, hi-nya mudhafun ilaih. Jadi summa liwastihi. Kemudian untuk tengah tenggorokan, hi-nya kembali ke tenggorokan, ke halqi. Nah, fa'ainun, maka ain, ya, maka ain, ha'u dan ha. Jadi kalau kita jelaskan summa, ya. Kemudian liwastihi, summa maka kari-kari, liwastihi ikut tetap. Ya, jadi ikut tetap di sini dia jadi khobar muqaddam. Khobarnya didahulukan. Jar dan majrur sibih jumlah. Jadi khobar muqaddam. Liwastihi khobar muqaddam. Setiap khobar muqaddam dia butuh kepada ta'alluq. Ta'alluqnya yaitu bimakhdhufin, dibuang. Takdirnya apa? Takdirnya kainun. Kainun, keberadaan. Ada atau keberadaan. Au mustaqirun, atau terletak, artinya mustaqirun. Jadi ta'alluqnya kepada kainun au mustaqirun. Jadi seolah-olah di sini ada kata kainun. Misalkan summa kainun liwastihi. Nah, seperti itu. Atau summa mustaqirun liwastihi. Artinya apa? Artinya summa kemudian kainun, keadaannya atau keberadaannya, liwastihi untuk tengah hi tenggorokan. Seperti itu ya artinya. Fa'ainun, maka utawi ain. Nah, sini jadi mubtada muakhar, fa'ainun. Mubtada muakhar marfu'un rafa, alamat rafa'nya dhamma zahirah. Fa'ainun, maka utawi ain, ha'u lan ha. Seperti itu. Jadi fa di sini yaitu haraf atop. Haraf atop. Kemudian ainun mubtada muakhar. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Dhammah zahirah di akhirnya. Haknya jadi apa? Haknya jadi ma'tuf. Ma'tuf kepada apa? Kepada ainun. Ya, marfu'un. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. Sebab ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Ma'tuf alaihnya yaitu ainun. Ainun rafa, ha'unya juga harus dibaca rafa. Itu ya. Di summa maka kari-kari liwasti ikut tetap tengah genggerong, hi-nya ke genggerong, ke tenggorokan. Fa'ainun, maka utawi ain, ha'u lan ha.
ha. Nah, ini penjelasan tentang makhraj tengah tenggorokan ya. Jadi makhraj tengah tenggorokan itu ada dua, ain dan ha. Ini artinya tinggal dibaca saja. Ada di halaman 32. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita jelaskan wa fihi salah satu makharij li sittati ahrufin, yaitu untuk tenggorokan untuk halq dia ada 3 makharij, 3 tempat. 3 tempat ini hurufnya ada berapa? Di sittati ahrufin, ada 3 huruf. Pertama aqsal halqi, hurufnya hamzah dan ha telah kita jelaskan. Yang kedua ain ha, adanya di wastal halqi. Wastal halqi tengah tenggorokan. Daerahnya mana tempatnya? Mantiqatul lisanil muzmar. Daerahnya di sini. Letaknya lisanul muzmar. Lisanul muzmar ini nih. Ini kalau laki-laki namanya ada apa ya? Jakun ya gitu ya. Jakun atasnya sedikit. Nah, di sini nih. Ya, di atas tenggorokan sini nih. Ini namanya lisanul muzmar yang ini. Ya. Ini lisanul muzmar. Ini lisanul muzmar. Ini yang ada yang ditandai biru. Namanya lisanul muzmar. Kita akan menjelaskan fokus ke ain dan ha, ini letaknya di sini. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman ke-34. Baik, kita akan menjelaskan yaitu tentang wastal halqi ya. Sumali wastal halqi fa ainun ha'u. Kita yaitu menjelaskan wastal halqi hurufnya ain dan ha. Kita awali dengan ha dulu supaya gampang kita lihat gambarnya ya. Jadi ain itu adanya mantiqatul lisan, daerah lisan. Lisanul mizmarnya. Mantiqatu ada daerahnya, tempatnya ada di lisanul mizmar. Lisanul mizmar ini nah seperti ini. Letaknya di sini nih. Ini namanya lisanul mizmar. Ini kalau laki-laki itu ada seperti jakum yang menjol sini tenggorokan ya. Nah, di sininya di tengahnya, masuk ke atas di sini nih. Ini makhraj di sini, wastal halqi. Jadi ketika mengucapkan ditekankan ke dinding tenggorokan, ditempelkan. A a a seperti itu ya. Nah, kita lihat sifat-sifatnya dulu. Untuk sifat ain yaitu pertama jahar, istifal, infitah, tawasud, ismat. Kemudian ha itu hamas. Nah, hamas, istifal, infitah, rikhwa dan ismat juga sama. Jadi ha ini, ain ini kita fokusnya di jahar ya. Pertama jahar. Nah, jahar itu ya, pertama jahar. Kemudian tawasud. Nah, ini jahar dan tawasud. Beda dengan ha ini mempunyai sifat hamas. Nanti kita jelaskan ya sedikit. Jahar itu sifatnya artinya inhiba sujaroyanin nafsi inda nutki bil harfi likuwatihi. Ya, jadi inhiba sujaroyanin nafsi, tertahannya berjalannya suara, berjalannya angin atau berjalan napas. Jadi kalau jahar itu menahan napas atau angin yang keluar. Sedangkan tawasud rikhwah ini keluarnya suara. Lawannya ada syiddah. Syiddah itu tertahannya suara. Jadi jahar dia tertahannya angin. Lawannya apa? Hamas. Hamas ada angin. Ini contohnya, kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini. Jadi si lisanul mizmar kita tempelkan a i u ba. Nah, ke sini ya. A i u ba. Nah, ini namanya ba. Namanya jahar, tertahan angin. Ba. Nah, tertahannya udara. Ba. Kemudian kalau istifal itu ini lisan yang ke belakang ngebawahkan. Ba. Tempelkan. Ba. Nah, kemudian yang lebih ini lagi tawasud ya. Tawasud itu yaitu antara syiddah dan rikhwah. Antara syiddah dan rikhwah namanya tawasud. Dalam Najm Jajariyah jelaskan
wa baina rikhwin wasyadidin lil umar, wa baina rikhwin wasyadidin. Jadi tawasud itu antara rikhwah dan syiddah. Nah, at-tawasud baina syiddah wa rikhwah. Kalau syiddah itu syadid, kuat ya. Dia menahan suara, ayajriya ma'aha, tertahannya suara. Sedangkan rikhwah jarayani saut, berjalannya suara. Ini namanya rikhwah. Jadi di dalam kitab Muqaddimah, Syarah Muqaddimah Jajariyah Zakaria Al-Ansari dijelaskan di situ kenapa disebut rikhwah? Li'anna sauta lam yuhbasu ma'aha inhibas syadidah. Karena suaranya tidak tertahan seperti syiddah. Kemudian lam yajri ma'aha kajarayanihi ma'arikhwah. Dan dia juga tidak mengeluarkan atau berjalannya suara seperti rikhwah. Jadi pertengahan. Dia masih ada jaroyanin nafsi, tapi sebagian. Jadi contohnya gini nih. A'i uba ba. Nah, itu sebagian. Berarti iyyaka na'budu kana budu kana budu. Nah, na'budu. Jadi ada tawasud, ada berjalannya sebagian sedikit, tidak seperti rikhwah. Ada suara yang masih ada terdengar. Na'budu. Jangan iyyaka na'budu kana budu karena budu, nak budu. Nah, tawasudnya tidak ada. Makanya supaya ada tawasud antara syiddah dan rikhwah, dibacanya na'budu, na'budu. Nah, itu ada rikhwahnya. Na'budu. Rikhwahnya tidak terlalu banyak, jadi pertengahan. Jangan sampai na'budu, na'budu, na'budu tidak ada rikhwahnya ya. Ini kita perhatikan tidak ada tawasud. Tawasud itu antara syiddah dan rikhwah. Kalau syiddah tertahannya suara, kalau rikhwah berjalannya suara. Makanya di pertengahan dia masih ada berjalannya walaupun sebagian ya, sebagian. Jadi jangan nak budu, itu hilang semua suaranya ya. Syiddah namanya. Makanya ada baina di dalam kitab Nazm wa baina rikhwin wasyadidin umar. Ya, itu di bait Jajariyah. Ini seperti a'udzu. Nah, a'udzu seperti itu. Ini yang jelas itu ketika disukunkan. Kita mau melatih mahruz itu sifat-sifatnya kenanya ketika huruf itu kita sukunkan. Ini tidak sukun tapi bisa seperti ini. Na'budu, na'budu. Ya, jangan na'budu. Iyyaka na'budu, kana budu. Nah, rikhwahnya tidak ada. Na'budu seperti itu ya. Ada berjalannya walaupun tidak sempurna sebab dia tawasud. Nasta'inu, nasta'in. La a'budu, a'budu, a'budu. Jangan la a'budu, la a'budu. Nah, a'budu itu syiddah, tidak ada tawasudnya. La a'budu seperti itu ya. La a'budu, a'budu. Nah, gitu bacanya. Terus ma ta'budun, ma ta'budun, seperti ada jaroyani, ada berjalannya walaupun tidak seperti rikhwah. Jaroyani sautinya betul-betul berjalannya suara betul-betul terdengar. Kalau ini setengahnya namanya tawasud. Ma ta'budu, ma ta'budun, seperti itu ya. Ini penjelasan tentang sifat huruf ain ya. Huruf ain dia adanya di lisanul mizmar. Jadi si lisanul mizmar ini ketika mengucapkan ain tempelkan ke dinding tenggorokan. A ditekan a. Dan dia juga punya sifat jahar, istifal, infaq, tawasud dan isma. Ya, kemudian kita lanjutkan ke halaman 35. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ha ya, ha kecil.
Ha itu mempunyai sifat hamas, istifal, invita, rekhwah, ismat. Jadi kalau ain tadi jahar, ha mempunyai sifat hamas. Hamas itu apa? Jaroyan nafsi inda nukti biharfin, ya. Biharfin li dha'fihi wa dzalika dha'fil i'timadi ala makhrajihi. Jadi inhibas jaroyan nafsi yaitu tertahannya udara, tertahannya angin. Kalau rikhwah tertahannya suara. Ya, kalau rikhwah suara yang tertahan, kalau hamas angin. Nah, contohnya ini. Ha, hi, hu, bah. Ada anginnya, kemudian ada rikhwah. Rikhwah itu masih ada sisa suaranya haknya. Bah. Ha itu kan ha, jadi bah. Nah, masih ada. Mantikohnya di mana? Mantikohnya daerahnya di sini. Di lisanul mizmar, masih di lisanul mizmar. Di tengah tenggorokan. Ya, wastol halki. Tapi kalau ain itu ditekan lisanul mizmarnya ke dinding tenggorokan, ditekan. A, Tapi kalau ha tidak, dikit aja, sedikit ditekannya, jangan terlalu dempet, ditekan tapi dikit. Ha, hi, hu, bah, ditekan tapi jangan didempetkan. Bah, ya, ditekan tapi jangan didempetkan, ditekan tapi jangan didempetkan. Bah, ha, hi, hu, bah. Nah, bah ini ada angin yang keluar, namanya hamas. Kalau bah ada juga sisa suaranya, bah, suara ha. Berarti rikhwah. Rikhwah itu apa? Jaroyanis saut, berjalannya suara. Kalau hamas, jaroyani nafsi, berjalannya angin atau udara. Ini seperti alhamdu, alhamdu, alhamdu. Ada hamasnya, ada rikhwahnya, ada angin. Kemudian ada istifal. Istifal berarti eh, belakang lidah atau pangkal lidahnya ke bawahkan, ke bawahkan. Alhamdulillah. Nah, kalau sifat biasanya dia di belakang. Sifat huruf lidahnya yang di belakang, ya. Kalau makhraj, nah dia di depan. Ini biasanya, tidak semua, biasanya di belakang. Kita belakang nih. Istifal, lidahnya ke belakang. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Him, Him, ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada hamas, istifal, dan rikhwah. Ini khusus untuk ha, ya. Untuk makhraj ha kecil. Hu, han, hani, hahna, minal muhni, muha, hawwaliha. Ini adalah tentang makhraj ha. Jadi ha, hi, hu, bah, ada angin dari rikhwah. Ya, ini untuk penjelasan halaman ke-35 masih tentang aksol wastol halki, ya, tengah tenggorokan. Di sini tempatnya. Jadi bukan di sini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah perbedaan antara makhraj ain dan ha. Kalau ain jahar, ha hamas. Ain istifal, ha istifal. Tetap ain invitah dia invitah, ain tawasud, ha juga rikhwah. Jadi perbedaannya hamas, rikhwah, ain jahar. Lawannya jahar adalah hamas. Lawannya rikhwah syiddah. Nah, jadi di sini bukan syiddah ain, tapi tawasud. Tawasud itu pertengahan antara syiddah dan rikhwah. Jadi dia masih ada berjalannya suara walaupun sebagian, walaupun sedikit, mesti ada seperti tadi. Iyyaka na'budu, ini di dalam Al-Fatihah. Ba ditekan, ya, lisanul mizmar. Perhatikan. Lisanul mizmarnya dempet ke dinding, ditempelkan ba. Ya, lisanul mizmarnya ditempelkan ke dinding tenggorokan. Sedangkan ha dempetkan, tapi jangan dempet, sedikit aja. Ha, hi, hu, bah ditekan tapi jangan dempet, sedikit aja. Bah. Nah, dengan ain ditempelkan. Ba. Nah, seperti itu. Itu adalah perbedaannya, ya.
hati-hati, ain mempunyai sifat tawasud. Jadi ada angin yang keluar, jangan iyyaka na'budu. Nah, kita ulangi lagi ya. Iyyaka na'budu. Nah, tidak ada rifwahnya, tidak ada tawasudnya. Mestinya na'budu, na'budu. Nah, seperti itu tawasud. Ini adalah penjelasan dari Sumali Wastihi Fa'ainun Ha'u halaman yang ke-36. Alhamdulillah kita selesai bait yang ke-11. Kita insyaallah jika tidak ada halangan kita akan lanjutkan ke bait yang ke-12, yaitu tentang masih makhraj halqi. Yang terakhir dari makhraj halqi adalah adnal halqi, ya, yaitu ujung tenggorokan. Aqsal halqi sudah, wastal halqi sudah, yang terakhir adnal halqi, ya, yang terakhir di halak gitu, di tenggorokan. Satu lagi kita jelaskan aqsal halqi bait yang ke-12. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.